Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Kabar STR dan sekarang kita lagi ada di sini nih. Lagi nggak ada orang nih karena lagi PSBB. Jadi semuanya pada kerja online. Di sini sepi banget, tapi ada ownernya. Orang paling kaya di Pondok Indah. Yuk, aku udah janjian sama mereka dan mereka kayaknya udah ada di dalam nih. Langsung aja kita samperin ya. Run. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Udah lama nunggunya. Kita emang udah lama banget gak ketemu. Jadi udah. Tapi memang betul udah lama banget. Jadi ketemu terakhir tuh kira-kira 2 menit yang lalu. NANI? Jadi gini teman-teman, kita nih kesini mau mengekspos, mau pamernya kekayaan dan kesuksesan tadi mereka nih. Terus jadi gimana? Tahu gitu saya nggak. Langsung ya. Langsung. Nggak ngomong lagi nih. Jadi harus pamer ya. Ya kan? Jangan sampai ada harta yang tersembunyi ya. Nanti kita kasih tahu mereka. Oke? Yuk. Kita mau kemana nih? Oh, lihat kemana dulu, ke atas? Lihat berangkas juga boleh, Lihat berangkas. berangkat nggak? Kuncinya susah 2000 kilo. Yuk, kita langsung ikutin yuk. Oh, biar aja. Asiatur tuh apa tuh bergerak di bidang? Asiatur itu bergerak di bidang umroh, haji, visa umroh, halal tour, tiketing. Halal tuh apa? Halal tour itu ya tur ke Eropa, tur ke China, tapi basicnya halal. Yang halal Makanannya, tempat yang didatanginya. Jadi kalau seumpamanya kayak Egypt itu kan 85% Muslim. Tapi kita nggak kena naik cruise karena naik cruise itu ada tarik perut. Nah itu kita skip. Kalau orang lain datang situ kita kalau kita memegang perut konsep konsep halal tour kita nggak boleh datang ke situ gitu loh. Karena pertunjukannya tidak halal. Jadi kalau ada serombongan orang terus Minta, kita nggak kasih karena memang dari awal kita sudah bilang bahwa itinerary kita tidak akan datang ke situ. Jadi kalau mereka mau itu harus ke tempat yang konvensional turnya. Kita naik ya. Jadi ini 7 lantai, 1 gedung perkantoran, lantai lobby coffee shop dengan kantor propertinya. Lantai 1, lantai 2 perkantoran. Lantai 3, 4, 5, 6 itu apartemen dan rumah saya di lantai 6 nanti insya Allah. Lantai 7-nya rooftop. Rencananya sih untuk coffee shop atau gimnastik. Mantap jadi, itu. untuk fasilitas orang-orang yang tinggal di sini nanti. Apartemen disewa dan dijual atau full disewa? Apartemen itu ada yang disewakan, ada 5 unit dijual. Di lantai 6 rata-rata kita mau jual aja gitu loh. Udah jadi semua kan? Ini nanti rumah saya di sini. Jihan. Ini kamar bisa kalau mau ngapain? Ini kamar saya. Saya Kamar baju, itu kamar mandi. Kloset. Oh iya. Jadi kamar mandinya ini. Kamar mandinya ini. Jadi kalau mandi sambil ngeliatin itu ya, macet enggak? Iya, sambil ngelamun. Tapi nanti itu dikasih air. Mandi sambil ngeliat macet enggak ya? Terus sekarang Apa ya? Pelit-pelit diri sendiri. Nah ini juga sama, cuma ini beda furnish ya. Ini warna furniturnya warna abu-abu putih gitu loh. Nah ini contoh apartemennya. Nanti yang lap kacanya siapa nih? Harus pakai steger. Jadi ini Semua total ada berapa kamar? 47 unit. kaliin bu. Jangan kata orang ya. The Real Sultan. Rumahnya di mana Bu? Ya Kota Semarang? Harus pamer ya. Harus. Indah. Sultan Pondok Indah nih. Sombong amat. Yaudah yuk, langsung ke kamar yuk. Sekalian kita bicara. Kamar sana atau kamar atas? Kamar atas aja. Lantai 5. Ya
wes, aku ambil HP dulu. Hai, assalamualaikum sahabat kabar STR, dan sekarang kita sudah ada di salah satu apartemen milik Sultan Pondok Indah. Nah, sekarang aku mau kenalin dulu. Profilnya adalah ini. Nah, beliau berdua perantau ya, termasuk ya? Perantau. Serius? BTL. Apa itu BTL? Batak tembak langsung. Orang Batak nih, ngeri baik-baik ngomong sama dia. Jadi jangan sampai nyakitin dia. Kalau sama yang sebelah sini mah boleh lah, karena biasanya ngomongnya di belakang. Beliau adalah Ibu Yaumi Kusuma Dewi. Mereka berdua adalah salah dua tokoh inspiratif yang memang dihadirkan oleh kabar STR. Untuk sedikit profil aja, jadi beliau punya kerajaan bisnis ya. Oh my god. Di bidang properti membangun banyak gedung perkantoran ya kan? Di seluruh jagat raya, baik dunia maya dan dunia fana. Diam. Kemudian bisnis beliau untuk bisnis akhiratnya adalah travel. Dia lagi nyombong. Tour and travel gitu kan. Nanti pokoknya bisa dilihat di description box atau enggak di footage di bawah ya. Nah, kalau beliau sama juga perantau juga. Jadi sebenarnya kita bertiga ini datang ke Jakarta tanpa apa. Untuk mereka bagian yang sukses, aku yang nyeritain. Kalau beliau ini sukses dengan bisnis akhiratnya gitu. Sukses dengan berat. Dia nggak mau diekspos. Beliau punya banyak pesantren. Bagus saya pakai cadar tadi ya. Dan sama sih, keduanya sukses dalam dua bidang. Dan terutama kalau beliau ini adalah bener-bener istri yang luar biasa banget itu. Suaminya bukan siapa-siapa tanpa dia. Serius. Masya Allah. Jadi kemarin aku sempet posting di beberapa sosial media, padahal yang punyanya cuma FB. Terus kemudian ada banyak yang japri yang kasih pertanyaan gitu ya. Kita cepet aja. Nomor 1, apa yang kalian lakukan saat kecil? Ini titipan pertanyaan dari Torik. Main biasa. Main apa tuh? Engklek kalau orang sana bilang. Jadi nggak ada yang istimewa? Ada yang istimewa main. Jadi sama aja ya? Sama. Makannya? Makan kadang-kadang Indomie. Zaman dulu udah ada emang? Ada Supermi namanya. Bukannya ini ya? Bu Yomi waktu masih kecil ngapain? Sama kayak kecilnya Torik. Enggak. Apa tuh? Torik kan banyak. Udah nge-vlog. Kita nggak ngerti itu. Di kampung, ngangon dan lain-lain. Pertanyaan nomor 2. Dengan berbagai tantangan sebagai seorang perantau, apa kunci sukses mereka hingga mereka menjadi hebat seperti sekarang? Kalau aku sih nggak merasa hebat, nggak merasa sukses. Jadi kalau ditanya apa kunci sukses, belum sukses. Belum. Mencoba, belajar dan mencoba lagi. Nggak sombong. Belajar lagi dan belajar lagi. Kuncinya itu jangan menyerah. Bu. Jenengan apa Bu? Apa ya? Bisa sampai kayak begini nih apa nih? Aduh, jangan diulang-ulang. Kalau sukses itu adalah capaian tertinggi, maka kita belum merasa. Tetap bersyukur terhadap proses yang dilalui dari waktu ke waktu. Pertanyaan nomor 3. Ini dari Mega Misalnya Mapaza. aku sukses tuh kayak timbang sama Bu Betty gitu ya. Emang iya kan? Dunia akhirat, aku dunia fana. Bagaimana cara membagi waktu antara keluarga dengan bisnis? Pasti punya time management dan skala prioritas. Keluarga lah. Keluarga. Kalau bisnis kan kita bisa delegasikan ke masing-masing. Kalau orang. belum, kalau belum. Jangan lupa beliau kan bos gitu. Oh iya, sebelum jadi bos. Gampang banget. Sebelum jadi bos saya belum punya keluarga juga. Mungkin kalau pertanyaan itu ke saya nggak terlalu nyambung, karena apa ya, waktu kita itu merasa tidak terkotak-kotak sama sekali.
keseharian hampir 24 jam ya lingkungannya di situ, hidupnya di situ, andai pun rapat ya di situ, keluarga ada di situ. Pas masih kecil, pas Ili masih kecil kan suka Pas keluar-keluar Ili masih tuh, kecil waktu saya zaman Sudah ikut terus Ili ya? Oh gitu ya? Iya, pas Ili masih kecil itu saya sudah keluar kerja, jadi tidak ada kesibukan kerja. Lalu mencoba belajar dagang kecil-kecilan, Ili sudah agak gede, dia ajak kemana-mana. Pertanyaan dari Ibu Indah. Sekarang bebas hutang atau sebelumnya pernah terlilit hutang? Kalau saya pernah. Pernah, tapi sekarang? Sekarang alhamdulillah. Yeay! Adalah sedikit. Alhamdulillah tinggal sedikit. Oke, tapi kalau misalkan bisnis tanpa hutang susah ya? Sebetulnya bisa, cuma lambat. Bu Yomi, jangan hutang enggak? Saya curiga ini pertanyaan titipan. Enggak, ini beneran nih. Orangnya ada di sebelahnya. Enggak, ini Ada, Bu. ditulis Bu Indah. Ada hutang, tapi saya berazam jangan saya dimatikan dulu sebelum saya menyelesaikan seluruh muamalah saya. Subhanallah. Kalau aku nggak punya hutang, karena aku nggak punya bisnis. Aku nggak pernah ngutang, tapi biasanya aku malak. Mbak Isnarti Siti Rohmah. Hai, ini pertanyaannya dibacain ya. 1. Bagaimana menyiasati strategi pengembangan bisnis kalau ownernya minim modal dan minim koneksi? Kalau mau bisnis berhasil itu minim modal sih nggak masalah ya, karena banyak orang mulai bisnis itu tidak dari modal besar, tapi koneksi harus kuat. Dalam arti kata koneksi itu tidak melulu harus orang besar atau pejabat. Teman, kalau saya melihat koneksi itu bukan orang besar ya, teman itu harus banyak, karena dari teman itu nanti banyak pemasukannya, bukan berarti uang, tapi ide-ide dan bisa bantu banyak. Saya sangat menghargai teman-teman. Ya, bentar. Nggak cocok buat saya. Saya bukan bisnis kan, jadi saya Saat memulai bisnis, mulai dari menentukan target market atau meluncurkan produk atau jasa yang sesuai dengan target market, atau sudah punya produk atau jasa terus baru kita nyari target market. Survei dulu. Oh, jadi bayar dong? Enggak, survei itu nggak harus bayar. Siapa bilang survei? Kan survei enggak. ya itu yang Kalau- jasa-jasa Enggak survei. Kalau survei saya itu survei tipikal yang apa sih namanya, sangat manual ya, tanpa pembayaran. Jadi umpamanya gini, waktu awal kita mulai bisnis properti, kita surveinya tuh cuma teleponin semua orang yang jualan ruko, berapa harga ruko di lokasi ini, berapa harga ruko di lokasi ini, dan berapa harga tanah, berapa biaya bangun. Kita hitung-hitung, ternyata kok lumayan ya profitnya, kita terjun. Jadi nggak pakai lembaga survei ini, enggak, langsung sendiri aja terjun gitu. Karena memang modal kita tuh modal dengkul awalnya. Jadi semuanya itu dipadat karyakan gitu loh. Siapa yang bagian telepon ini, siapa bagian telepon ini, siapa yang tanya ke kontraktor. Dulu kan kita masih pakai kontraktor. Berarti jadi dulu pas pertama kali datang udah ada tim dong, siapa yang enggak. Jadi gimana? Yang pas pertama kali? Pertama kali saya dengan suami, ya kita bagi-bagi tugas. Kalau dia umpamanya lewat satu lokasi yang kira-kira bagus, pinggir jalan, lokasinya strategis, dia pasti telepon. Ada rumah dijual, rumah tua gitu. Ini harga rumahnya berapa? Gini-gini. Ditanya berapa meter ini luas, depannya berapa, belakang berapa. Kita langsung pikir bisa berapa ruko ya. Nanti saya kalau umpamanya ada orang jualan ruko di daerah situ, saya tanya rukonya dijual berapa gitu loh. Semuanya sekian, kita hitunglah, telepon ke kontraktor gitu ya, ada yang kenal. Berapa sih kalau bangun 3 ruko umpamanya 900 juta itu zaman dulu ya. Terus harga tanahnya di sini berapa? 600, 1,5. Nah, langsung terpikir oleh kita, kalau satu ruko harga 1,5 berarti 3 ruko 4,5. Kalau kita gabungin 600 tambah 900 1,5, 3M-nya untung. Nah, dengan cara begitu mulai kita berpikir gimana caranya kita mulai aja ini kok prospeknya bagus gitu loh. Terus kalau dari itunya gimana permodalannya? Permodalannya Awal. awal-awalnya kita pakai hutang. Karena memang kita tidak punya modal gitu loh. Tapi kalau saya bilang sebaiknya jangan berhutang. Sebaiknya jangan berhutang gitu. Karena apa? Agak sulit ya. Apalagi kondisi ekonomi sekarang seperti begini gitu loh. Mudeng nggak? Oke, next. Prinsip apa yang mereka ambil dari orang tua mereka? Prinsip hidup. Mama saya sama ayah saya tuh bertolak belakang sih. Mama saya tuh keras tapi tidak suka bohong dia gitu loh. Dan menyimpan sesuatu itu kuat banget gitu. Kalau dia bilang tidak ya tidak gitu loh. Ayah saya tuh lembut sekali gitu loh. Yang orang Jepang tuh ayah saya lembut sekali gitu loh. Kekerasan tekad dari ibu saya itu banyak juga sih turun ke kita anak-anaknya gitu loh. Jadi tidak gampang menyerah. Luar biasa. Sama sih, ibu saya tuh pekerja keras dan ulet.
Itu sih yang bikin. Jadi itu yang benar-benar mengalir ya. Sepertinya. Nah, kira-kira di bagian apanya gitu? Misalkan uletnya itu pas ketika ada kejadian nggak sih? Yang diinget banget setiap hari yang kita lihat itu ya memang orang tua saya itu kan bertani ya, dia tidak cukup pandai untuk memberikan pendidikan gitu. Tetapi dari sikap yang dia lakukan, kemudian pengorbanan dan perjuangannya itu luar biasa. Ini gimana sih nanyanya? Baca sendiri dah. Nomor 4. Bagaimana mereka menemukan bisnisnya sampai sukses selain ibadah ya? Kalau ibadah kan pasti gitu ya. Kalau ibadah, apa ibadah yang mereka tidak pernah? Amalannya apa? Apa amalannya apa? Nggak pernah mengamalkan. Maksudnya nggak ada amalan yang aneh-aneh gitu atau apa? Bukan aneh ya. Biasanya kan ada orang kayak kasih makan kucing atau apa. Kalau aku enggak, aku dan yang wajib-wajib. Kalau saya sih terus terang yang wajib-wajib aja saya kerjakan. Bu Yobi ada nggak yang sukses? Bu Yobi amalannya banyak. Enggak ada yang sukses. Belum sukses seperti itu. Enggak, udah amalannya apa dari kecil? Konsisten. Oke. Berada di titik nol, Allah pasti membantu. Tapi ada kejadian apa tuh? Ada kejadian tiba-tiba ada orang minta tolong, kita mau berangkat ke sini. Kita udah nggak bisa cari tiket apa, dan semua tiket diserahkan kepada kita sampai kita antar semuanya lewat Batam gitu ya. Ini jamaah ya. Sampai akhirnya berangkat malam itu 1 hari loh prosesnya. Malam itu kita hitung untung langsung cash karena mereka bawa uang cash, dan ternyata kita bisa bayar tukang. Itu mau lebaran tuh. Oh jadi posisinya udah nggak punya duit sama sekali? Udah nggak punya duit sama sekali saat itu. Udah tukang bingung mau bayar. Tukang belum dibayar. Waktu itu saya mulai membangun pertama kali di Gandaria dekat kantor lama tuh. Tapi itu bisa sempet mengadu gitu sama Allah gitu, ya Allah gimana ya? Bukannya mengadu lagi, nangis bombay sama Allah ini bagaimana? Gitu ya? Karena apa? Kalau kita nggak lebaran itu nggak apa-apa, nggak beli baju atau apa nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau tukang yang mau pulang mau ketemu keluarganya itu kan beban moral betul ya. Ya alhamdulillah pada saat kita betul-betul sudah di titik nol, udah pasrah deh, nanti gimana lihat nanti aja gitu. Ternyata pertolongan itu datang loh. Luar biasa ya. Dan itu cash and carry dibawanya. Jadi besok hari raya malam ini kita masih di Singapura hitung untung. Bersyukur banget alhamdulillah gitu. Kita langsung transfer ke tukang-tukang. Mereka pulang. Besok kan hari raya. Iya. Jadi itu saya selalu bilang, kalau ada orang bilang, aduh hidup susah, enggak sama. Itu belum susah. Pada saat betul-betul sudah di titik nol, pertolongan itu kan datang. Jadi saya sekarang nggak pernah khawatir. Kalau umpamanya kayak corona begini gitu ya, 3 bulan nggak kerja, semua karyawan. Bukan soal karyawan aja, semua grup di reschedule. Harga sudah kita keluarkan untuk keberangkatan bulan Maret, otomatis pasti harga semua naik gitu ya. Apalagi dengan protokol COVID-19 yang semakin ketat. Di Saudi juga 1 kamar hanya boleh berdua katanya. Otomatis yang sudah bayar itu kan pasti kita nggak bisa tagih kenaikan harga. Itu akan kita tanggung semua. Gitu. Ya, udah bayar lunas. Walaupun dengan kalau ya kondisinya kayak begini kan, kalau seandainya ini mereka juga mau juga kali. Kalau kami nggak pernah begitu gitu loh. Jadi ya sudah, kita tutup mata dengan catatan insya Allah nanti pasti ada gantinya. Allah itu nggak akan tinggal diam gitu. Dan kita percaya itu kok. Kenapa saya percaya? Selalu saya lakukan begitu ya, rugi kita tanggung kita tanggung, kantor yang tanggung. Tapi ternyata bukan sombong ya, tapi sudah sombong kan? Sesombong-sombongnya. Tapi ternyata tuh asiaturnya jalan terus gitu. Ternyata rezeki itu semakin besar juga. Jadi justru gitu ya. Saya pikir udahlah, kita rugi di saat ini, nanti untuk tempat lain ada. Jadi udah lewatin aja. Ya lagian bisnisnya kan ada properti. Kalau saya bilang bukan, itu pertolongan Allah gitu loh. Dengan cara dari properti. Ya kan? Oh iya. Iya, jadi kalau saya meyakini itu pada saat kita di titik nol, pertolongan itu akan datang. Itu bukan mitos. Itu kejadian yang sering saya alami. Jadi tenang aja, selama kita beriman kepada Allah, semuanya pasti beres. Itu pegangan saya. Jadi apapun masalah, entah itu masalah keluarga, entah itu masalah bisnis, entah itu masalah apa, kalau kita ini benar loh, bukan sok bukan sok menasehati ya. Kalau kita ikhlas, sok juga nggak apa-apa. Ya disuruh sok kan. Sok. Kalau kita ikhlas gitu ya, dan kita yakin Allah pasti membantu, insya Allah akan beres semuanya. Tapi bener loh. Jadi kadang-kadang tuh gini kan, kita nih kalau misalkan ditanya gitu,
yakin deh pasti Allah tolong, yakin deh. Kan kita namanya kalau misalkan kayak misalkan aku kan Islam dari lahir gitu ya. Terus kalau seandainya yakin nggak sama Allah, ya yakin gitu. Cuman kadang-kadang ketika kita yakin sama Allah kita masih ada rasa khawatir, itu kan berarti yakinnya belum 100% ya. Khawatir itu pasti ada lah, tapi tetap keyakinan itu juga lebih besar daripada kekhawatiran gitu. Nah jadi kalau khawatirnya lebih besar itu berarti belum 100% ya. Jadi kadang-kadang orang yakin tapi berapa persen gitu. Ya, Kadang butuh, nggak mesti setiap saat itu bisa bikin kita tuh seperti itu. Saya juga menguatkan cerita dari Bu Betty ya. Sebenarnya saya berkali-kali merasakan pertolongan Allah itu seketika saat kita meminta itu. Tapi itu butuh apa ya? Hati kita itu sudah benar-benar pasrah, nggak peduli dengan Iya, yang lain. udah. Yang ada tuh hanya Allah gitu. Ketika saya lagi ya sulit terus, tetapi pada puncak sulitnya itu nggak, waktu ini masih jangan kecil, gitu Bu. apa? Mungkin saya Ini sudah udah pernah cerita. disuruh sombong. Waktu mungkin saya sudah pernah cerita, itu yang saya ingat betul gitu, dan berkali-kali sebenarnya, tapi ini yang paling terasa betul gitu. Waktu itu Ili masih kecil, saya sudah nggak kerja, yang kerja hanya satu, Pak Pur aja. Kemudian sudah nggak punya susu, bayangin kalau nggak punya susu, itu ancamannya bukan cuma kita sendiri nggak makan, susu nggak ada sama sekali, uang nggak ada sama sekali. Kemudian nunggu gitu, entah dari mana dapat uang hari ini gitu, kita nggak tahu. Waktu itu menjelang asar, saya sholat asar, saya nangis tapi hati saya itu nggak inget apapun, hanya Allah. Terus kemudian ya Allah, kalau Engkau tidak tolong kami saat ini, entah bagaimana saya besok gitu kan. Sudah pasrah itu. Gak lama tuh ada orang telepon mau beli buku waktu itu kita cetak sendiri kan, yang kodifikasi kitab suci itu. Orangnya rumahnya di Pasar Minggu, belinya cuma satu. Kemudian diantar sendiri sama Papa. Udah aku sendiri yang ngantar, bawa lebih gitu kan. Siapa tahu nanti gitu. Ternyata di situ tuh alumni UI sedang bikin kajian, datang ke situ nganterin buku satu itu. Oh ya sudah. Di parkiran motor itu ketemu dengan orang, ngobrol-ngobrol, orang itu baru tahu kalau ini penulisnya sendiri. Sekalian bikin spontanitas bedah buku di situ, dan buku laku 18 biji. Pulang ke rumah, tas sisa buku itu dibrokne, nangis itu, dibilang, "Suamimu ini mah, Allah tolong sekali lagi." Kita berdua nangis. Aku merinding loh. Allah tolong sekali lagi, spontan saat ini. Kita berdua nangis, dan setelah itu tuh kita merasa ingin sekali Allah pelihara rasa ketergantungan ini, jangan sampai besok kita lepas dari rasa itu. Rasa itu sulit dilukiskan gitu. Jadi itu titik nol banget ya? Iya, titik nol dan titik pasrah, dan seketika dibayar seperti itu pengalaman spiritual yang Masya Allah. Saya sebenarnya jarang-jarang cerita ini karena nikmatnya luar biasa. Ini apa merinding? Nikmatnya luar biasa. Merinding harus di sini ya? Apa di sini? Kalau terharu merinding, kalau gue terharu menitis air mata. Ya Allah, ini sebenarnya Itu Masya Allah nggak pernah ngeluarin air mata. ini tuh sebenarnya cerita horor apa cerita ini sih haru sih, karena aku merinding. Terus aneh. Nah kan nyambung Bu, jadi saya kuatkan. Dan saya kuatkan, dan udah segitu aja. Tapi aku ada juga cerita yang kayak begini, cuman tapi cemen ceritanya. Ceritain nggak? Diam. Apa capaian yang paling membuat bahagia? Ya Aku sih yang paling yang bikin bahagia. anak-anak aku sehat gitu ya. Nah, terus Udah, melihat anak sehat. melihat anak-anak sehat, anak-anak bahagia, aku bahagia gitu. Karena memang itu sih yang paling. Jadi ini baik-baik manusia yang paling bermanfaat, dan yang paling bermanfaat adalah seorang ibu. Iya, karena Ibu. kalaupun kita berhasil dalam bidang bisnis ya, tapi kalau anak kita sakit itu kan nggak ada artinya juga semuanya gitu. Iya sih. Iya. Oke, terpaksa dia bilang oke-nya. Apa capaian yang paling membahagiakan? Karena saya di lingkungan para pengajar, kemudian melihat prosesnya belajar anak-anak. Sesuatu yang paling membahagiakan itu ketika anak itu startnya dari segini lalu dia mencapai sesuatu itu. Jadi melihat Penguatan. anak ideologis, Hasil keberhasilan anak. Iya, Anak didik. anak ideologis ya. Oke. Pesan untuk para sahabat Kabar STR yang sekarang ini sedang memulai bisnis baru atau sedang membangun jaringan. Pesannya sih enggak yang aneh-aneh ya. Jangan putus asa.
Kalaupun tidak berhasil sekarang, insya Allah nanti akan berhasil juga. Tetap belajar dan yakin suatu saat akan berhasil. Berhasil tuh nggak mesti dalam hal uang ya. Jangan putus asa, coba lagi dan coba lagi. Terus aja gitu ya. Iya. Mau jatuh terus aja gitu. Apa-apa. Jangan menyerah. Itu lagunya siapa tuh? Oke, sekarang pertanyaan jawab cepat. Berdua ya, jawab cepat. Secepat-cepatnya. Karir jatuh atau miskin mendadak? Karir jatuh lah. Jangan miskin mendadak. Ya apa? Karir jatuh apa miskin mendadak? Karir juga nggak punya. Miskin sekarang masih miskin. Bingung deh pertanyaannya, nggak kena Ini di saya. kena. Ayo pilih salah satu. Ini cara ngelesnya bener banget ya. Gimana? Harus dijawab. Jawab. Ya, sudah sama mau. Jangan sampai miskin. I am the one your son don't need a gun to get respect. Nih yaudah nih, selingkuh apa diselingkuhin? Oh, Diselingkuhin. Kalau iya, jangan bikin dosa sendiri, kita biar dia yang dosa. Ya, sama. Tapi mudah-mudahan. Nah, sebelum saya menjalik. bikin pertanyaan. Duit banyak, tapi waktu sedikit buat keluarga. Atau banyak waktu buat keluarga? Duit banyak. Ini salah. Duit banyak, sedikit waktu buat keluarga. Atau sebaliknya gitu aja. Duit banyak waktu buat keluarga. Nggak boleh, salah satu. Itu salah pertanyaannya. Kalau udah duit banyak waktu untuk keluarga. Karena apa? Orang yang punya duit banyak berarti sukses. Orang sukses itu punya anak buah banyak. Tapi kalau nggak perlu workaholic kerja. gimana? Workaholic itu udah bukan pilihan, itu penyakit. Salah yang bikin pertanyaan. Suami ganteng tapi miskin atau jelek tapi kaya? Jelek tapi kaya. Dari sini. Baik-baik jawabnya apa? Nggak kaya juga ya. Aduh. Oke, next. Gendut atau jerawatan semuka penuh? Gendut tuh. Jadi saya dua-duanya jerawatan. Enggak. Ayo pilih mana? Gendut. Cantik tapi bego apa jelek tapi pintar? Karena kan katanya kalau perempuan tuh lebih seneng jadi perempuan yang cantik gitu daripada yang pintar. Jelek gitu. tapi pintar. Karena laki-laki tuh kan biasanya tuh kan dia melihat dengan matanya daripada berpikir dengan akalnya. Awalnya melihat dengan mata. Setahun kemudian udah bosen dia. Kalau jadi pilih yang jelek pun jadi cantik. iya, Adanya. jelek tapi pintar. anak apa suami? Anak. Ya. Gue mah nggak pakai mikir itu. Suami. Pilih suami bau mulut apa bau badan? Dua-duanya Harus pilih salah satu. pilihannya nggak ada yang bagus. Iya nggak ada jelek semua. Ya udah. Iya nggak udah. pilih. harus pilih. Hah? Maksudnya kalau misalkan bau mulut gak usah ngomong gitu daripada bau badan. Enggak ya, sebenarnya suami saya enggak. Ya dipaksa suruh milih bau badan, tapi itu disemprot suruh mandi udah. Bau badan ini bau badan. Walaupun habis mandi dia keringetnya emang udah apek. Ini cuma bau matahari aja kan? Enggak bau badan. Bau badan dari ini. Bau badan apa dari bau dalam. mulut? Bau badan apa bau mulut? Ya udahlah kata Butia bau mulut bisa gosok gigi terus. Kita pakai spray. Kalau bau badan ay buset. Punya tajir, nggak punya temen, atau miskin tapi banyak temen? Tajir aja Bu nggak punya teman. Ya banyak temen datang ya. Iya benar. Temen bermuka dua atau temen suka bohong? Mendingan suka bohong lah. Kalau bermuka dua bahaya. Susah ya. Beyomi Jadi bengawan dorna nanti dia. apa itu? Aduh domba. Durna, begawan durna. Iya. Oh iya. Ayo. Ya. Suka bohong. Beyomi suka bohong. Enggak. Oke, kehilangan cinta atau kehilangan pekerjaan? Kalau gue jawab kehilangan cinta, gue matre banget ya. Enggak, itu dari awal sudah kelihatan ya. Dari awal pertanyaan. Udahlah kehilangan cinta yang mendingan ya. Kehilangan pekerjaan. Ini benar-benar kan asli. Tarung cinta. Ini benar-benar asli kan tadi aku bilang dia tuh istri yang luar biasa. Bener loh. Daripada anak milih suami. Oke, jadi pertanyaannya udah habis.
Cuman ada satu ini tebak-tebakan aja. Ayam apa yang bisa bikin kesel? Ayam apa yang bikin kesel? Ayam kesel. Ayam kesel. Ini dulunya juragan pebisnis ayam juga, masa nggak Ayam tahu? kesel. Bukan ya, ayam yang bikin kesel. Apa? Ayam kesel. Ayo Bu Yomi. TikTok, 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 TikTok. Nggak tahu. Ayamnya udah habis, nasinya masih banyak. Itu kesel banget itu pas makan. Ya, Harusnya saya ketawa gitu ya. garing. Bener, ketawanya terpaksa ya. Oke, udah sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Amin. sahabat Kabar STR. Oke, kita kasih salam-salam dulu dong. Biar mereka pada subscribe Gimana aku. salamnya? Iya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. comment, and subscribe. ya. Assalamualaikum. STR-nya. Kabar STR. Dadah dulu dong. Dadah. Dadah, dadah, dadah.